Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Helvino dengan NIM K1A122059 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu organisme yang termasuk dalam jenis kerang-kerangan. Nah, jenis kerang yang akan saya bahas adalah Mediterranean mussel. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum? Apa sih Mediterranean mussel itu? Sudah pernah dengar belum soal organisme ini? Kalau belum, ayo kita bahas. Mediterranean mussel atau dengan nama latin Mytilus galloprovincialis termaksud dalam phylum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Mytilida, famili Mytilidae, genus Mytilus, spesies Mytilus galloprovincialis. Mediterranean mussel memiliki panjang mencapai 140 mm. Kedua cangkang berukuran sama, bentuknya hampir segi empat. Di satu sisi cangkang berakhir dengan umbul runcing dan sedikit bengkok, sementara di sisi lainnya bulat. Cangkangnya halus, dapat berwarna biru, ungu, atau hitam, hingga coklat muda. Kerang ini melekat kuat pada batu menggunakan benang bisal yang dikeluarkan oleh alat geraknya. Mediterranean mussel ini sangat toleran terhadap perubahan lingkungan. Namun, kerang satu ini lebih menyukai perairan yang hangat dengan salinitas yang tinggi. Makanan diperoleh dengan menyaring partikel melalui insang. Nah, karena hidup dengan menempel pada bebatuan, maka Mediterranean mussel dapat ditangkap atau diambil secara langsung dengan tangan, atau dapat menggunakan alat bantu berupa skop dan cakar besi. Sampai di sini, kita sudah tahu nih klasifikasi, morfologi, cara hidup, dan cara menangkap Mediterranean mussel di alam. Tapi, teman-teman tahu tidak bagaimana sih penyebaran Mediterranean mussel di laut? Jadi, Mediterranean mussel sebagian besar ditemukan di zona intertidal, di mana ada tingkat menengah paparan gelombang air laut. Sesuai namanya, untuk di wilayah Eropa, kerang ini dapat dijumpai di Laut Mediterania, Laut Hitam, Pantai Atlantik, di Portugal, Prancis, Kepulauan Inggris, dan Norwegia. Sementara di Pasifik Utara, spesies ini ditemukan di sepanjang pantai California, juga di wilayah Puget Sound di negara bagian Washington. Juga ditemukan sebagai spesies invasif di Jepang, Selandia Baru, dan Australia. Nah, kalau ditanya, kerang ini punya potensi nggak sih untuk dipelihara atau dibudidayakan? Jawabannya, ya, kerang ini bisa dong dibudidayakan. Sebagian besar masyarakat Amerika Serikat mengumpulkan larva kerang dari populasi liar dan memindahkannya untuk dibudidayakan tumbuh hingga dewasa. Namun, perlu diingat bahwa organisme ini menyukai perairan yang hangat dan tingkat salinitas yang tinggi, sehingga jika ingin dibudidayakan, maka perlu diperhatikan hal tersebut. Oke, sekarang kita berada di pembahasan akhir, namun menjadi pembahasan yang sangat penting nih. Apa sih yang akan dibahas? Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dari Mediterranean mussel. Secara umum nih, manfaat yang bisa didapatkan dari organisme ini yaitu yang pertama, sebagai salah satu sumber makanan dengan berbagai kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian yang kedua juga dapat menjadi salah satu peluang dalam sektor ekonomi. Misalnya, kerang ini dapat dibudidayakan atau dapat diolah menjadi berbagai menu kuliner yang tentunya bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa Mediterranean mussel ini punya berbagai kandungan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan. Penasaran nggak sih zat-zat gizi apa saja sih yang bisa didapatkan dengan mengonsumsi Mediterranean mussel ini? Ternyata, dalam 100 gram daging Mediterranean mussel mengandung 170 kilokalori, 4,5 gram lemak total, 55 mg kolesterol, 370 mg natrium, 7 gram karbohidrat, dan 24 gram protein. Tidak hanya itu, kerang ini juga mengandung cukup banyak vitamin dan mineral. Vitamin yang ada di dalamnya antara lain vitamin B1, B2, B5, B6, B9, B12,
vitamin C, vitamin A, dan vitamin E. Sementara untuk mineral antara lain mangan, selenium, besi, seng, fosfor, natrium, magnesium, kalium, dan kalsium. Eits, tidak kalah penting nih, ternyata dalam Mediterranean Mussel juga mengandung omega 3. Wah, ternyata banyak sekali ya kandungan zat gizi dari Mediterranean Mussel. Nah, terus apa sih manfaat dari masing-masing kandungan gizi tersebut? Oke, yang pertama, manfaat dari omega 3. Nah, di dalam Mediterranean Mussel terdapat DHA dan EPA yang masuk dalam kelompok omega 3. Manfaat asam lemak omega 3 di dunia medis terus berkembang. Jika sebelumnya hanya digunakan sebagai sumber energi non-glukosa dan asam lemak esensial, saat ini diduga bermanfaat kardioprotektif sebagai anti-hipertensi, anti-trombolitik, anti-kanker, berfungsi untuk penglihatan dan perkembangan kognitif, melindungi otak dari radikal bebas dan ROS, metabolisme lemak, menurunkan inflamasi, dan berfungsi dalam sistem imun. Kemudian vitamin B12 dan B9 ikut serta dalam menyediakan residu satu karbon untuk sintesis DNA dan reaksi-reaksi lain. Nah, defisiensi dari vitamin B12 dan B9 ini dapat menyebabkan anemia megaloblastik. Kemudian tiamin atau B1 berperan penting dalam metabolisme karbohidrat. Efisiensi tiamin mempengaruhi sistem saraf dan jantung. Defisiensi tiamin dapat menyebabkan 3 sindrom tersendiri. Suatu neuritis perifer kronik, beri-beri yang dapat berkaitan atau tidak dengan gagal jantung dan edema, beri-beri pernisiosa akut dengan gejala yang predominan berupa gagal jantung dan kelainan metabolik tanpa neuritis perifer, dan ensefalitis wernicke disertai psikosis Korsakoff yang terutama berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol dan narkotik. Kemudian vitamin C. Nah, vitamin C ini adalah antioksidan larut air yang mempertahankan vitamin E dan banyak kofaktor logam dalam bentuk T-reduksi. Kemudian vitamin A berfungsi dalam penglihatan. Kemudian vitamin E. Nah, vitamin E adalah antioksidan yang paling penting dalam tubuh yang bekerja dalam fase lipid di membran sebagai pelindung terhadap efek radikal bebas. Kemudian vitamin B6 adalah koenzim untuk beberapa enzim pada metabolisme asam amino, termasuk transaminase dan glikogen fosforilase. Nah, sekarang adalah manfaat dari mineral yang terkandung dalam daging Mediterranean Mussel. Kalsium, magnesium, fosfat memiliki fungsi struktural. Kemudian natrium dan kalium memiliki fungsi yang berhubungan dengan membran. Besi dan seng berfungsi sebagai gugus prostetik di enzim. Kalsium, magnesium, mangan, natrium, dan kalium berperan mengatur atau berperan dalam kerja hormon. Baik, sekian presentasi saya atau penjelasan saya mengenai Mediterranean Mussel. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa membawa sedikit manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.